نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الأخوة rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita melaksanakan sholat subuh, maka sebagaimana biasanya insyaallah ta'ala kita akan membahas kitab Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, yaitu Al-Mulakhasul Fiqhi, mengenai fikih praktis yang ditulis oleh beliau untuk pendekatan di dalam bab-bab fikih kepada para penuntut ilmu yang pemula. Kita sampai pada pembahasan yang baru setelah kita menyelesaikan mengenai adab-adab di dalam buang hajat. Qala hafizahullah, babun fis siwak wa khisalil fitrah. Bab mengenai bersiwak dan perilaku fitrah. Rawat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siwak matharatun lil fam mardatun lir rabb. Rawahu Ahmad wa ghairuh. Meriwayatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siwak adalah matharatun lil fam, kebersihan untuk mulut, mardhatun lirabb, dan keridhaan bagi Allah, penguasa alam semesta. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga yang selainnya. Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibn Majah dari hadis Abi Umamah. Juga datang dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Abi Bakar. Dan Al-Bukhari menyebutkannya secara mu'allaq dengan lafaz al-jazm
di dalam sahihnya. Ini sebagaimana di dalam catatan kaki. Nah, dan hadisnya sahih. Wa thabata fi sahihaini, dan telah datang di dalam kedua sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khamsun, fitrah itu ada 5. Al-khitan, bersunat, wal istihdad, mencukur bulu kemaluan, wa qassus syarib, memendekkan kumis, wa natful ibd, dan mencabut bulu ketiak, wa taqlimul adfar, dan memotong kuku. Ini yang diistilahkan dengan sunanul fitrah, ya. Fitrah yang disunnahkan, yang menjadi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan fitrahnya manusia di dalam menjaga kebersihan. Wa fi sahihaini aidha, dan juga di dalam kedua sahih, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, marfu'an, secara marfu', ufus syawarib wa a'ful luha, pendekkanlah kumis-kumis dan biarkanlah jenggot-jenggot. Ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dan ini diantara sekian hadis yang menunjukkan bahwasanya memendekkan kumis dan memelihara jenggot adalah wajib, karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh ahli usul, al-aslu fil amri lil wujub, bahwa hukum dasar di dalam setiap perintah adalah wajib, illa ma dallat dalil ala khilafi, kecuali bila ada dalil yang menunjukkan hukum yang selainnya. Dan di sini tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hukum yang lebih ringan daripada itu, yang memalingkannya dari hukum wajib. Nah, qala min hadhihi al-ahadith wa ma jaa bi ma'naha akhadha al-fuqaha'u al-ahkam at-taliyah. Dari hadis-hadis ini dan apa yang datang dengan semakna itu, para ahli fiqh mengambil hukum-hukum yang berikut. Pertama, masyru'iyatus siwak, disyariatkannya bersiwak, wa huwa, yaitu isti'malu 'udin aw nahwihi fil asnan wal lithah liyadhhaba ma 'aliqa bihima min sufratin wa raihah. Disyariatkannya bersiwak, yaitu menggunakan batang tertentu, isti'malu 'ud, menggunakan batang tertentu, aw nahwihi, atau yang semacamnya. Itu lebih kepada batang pohon Arab, dikenal di Arab, dikenal sebagai pohon siwak.
menggunakan batangnya tersebut atau yang sejenisnya, fil asna, di dalam menggosok gigi, wal lithah, dan daging yang ada meliputinya, yaitu al-lithah, daging yang ada di sela-sela gigi, itu namanya lithah. Liyadhhaba ma 'aliqa bihima, agar menjadi hilang apa yang tersangkut pada keduanya, min sufratin, baik yang berupa warna kuning, wa raihah, dan juga sesuatu yang busuk, yang bau. Nah, ini yang digunakan dan disebut sebagai siwak, ya. Menggunakan batang pohon arok untuk membersihkan gigi dan daging-daging yang ada di antaranya, untuk menghilangkan warna kuning dan bau busuk yang melekat padanya. Waqad warada annahu min sunanil mursalin. Kata beliau, dan telah datang riwayat bahwa bersiwak termasuk dari sunnah-sunnah para rasul, ajaran yang dibawa oleh para rasul alaihimus salatu wassalam. Disebutkan di dalam catatan kaki, dikeluarkan dari hadis Abi Ayyub oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, At-Tirmidzi di dalam sunannya pada kitabun nikah, wa lafzuhu, dan lafaz hadisnya arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 perkara dari sunnah-sunnah para rasul, yaitu at-ta'attur, memakai minyak wangi, wan nikah, melakukan pernikahan, wassiwak, kemudian bersiwak, wal haya, dan mempunyai rasa malu. Nah, waqala Abu Isa, berkata Abu Isa, yaitu al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, hadits Abi Ayyub hadithun hasanun gharib. Hadis Abi Ayyub ini adalah hadis yang hasan dan gharib, artinya tidak datang dari banyak jalan. Baik, jadi ada 4 sunnah para rasul. Yang pertama memakai minyak wangi, yang kedua nikah, yang ketiga siwak, dan yang keempat mempunyai rasa malu. Nah, lalu beliau rahimahullah mengatakan, fa'awwalu man istaka Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan orang yang pertama bersiwak adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang pertama bersiwak adalah Nabi Ibrahim. Wa qad bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu matharatun lil fam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya siwak itu adalah pembersih mulut, ai munadhifun lahu mimma istaqrah. Seperti hadis yang tadi kita baca, bahwasanya siwak matharatun lil fam, ai munadhifun lahu, maksudnya bahwa siwak membersihkan mulut, mimma istaqrah, dari hal-hal yang dianggap buruk, dari hal-hal yang tidak disukai. Wa annahu mardhatun lirabb, dan bahwasanya siwak adalah keridhaan bagi Allah. Maksudnya yurdhir rabb tabaraka wa ta'ala, siwak mendatangkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala, itu maksudnya. Jadi siwak
itu membersihkan mulut dari kotoran-kotorannya dan juga mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah siwak tersebut bisa digantikan dengan pasta gigi dengan menggunakan sikat dan Pepsodent misalnya? Al-jawab la. Ya. Mungkin dari sisi membersihkan mulut dari kotoran-kotorannya, iya, mungkin bisa menggantikan. Ya, sehingga menghilangkan warna kuning dan bau yang ada pada mulut seseorang. Tapi dari sisi pahalanya, mengamalkan sunnah para rasul dan mencapai keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala, ini yang tidak bisa digantikan oleh sikat gigi dan odol. Ya. Maka yang paling utama adalah seseorang bersiwak, ya, karena itu adalah sunnah para rasul. Wa hadhil khisal hiya, dan perilaku-perilaku ini adalah, jadi ini sunanul fitrah atau khisalul fitrah adalah perkara-perkara yang menjadi kebiasaan dari sejak dulu yang dilakukan oleh para nabi dan disyariatkan di dalam agama mereka secara sepakat, tidak pernah diubah, tidak pernah ada penghapusan. Di dalam setiap syariat ini datang penyebutannya, sehingga dilakukan oleh para nabi yang membawa syariat-syariat tersebut. Nah, makanya dikatakan sunanul fitrah. Kenapa dikatakan sunanul fitrah? Karena ini adalah ajaran yang dibawa oleh para nabi dan sepakat untuk melakukannya di dalam semua syariat. Makanya dikatakan as-sunanu atau dikatakan sunanul fitrah. Ya, sunnah-sunnah fitrah artinya kebiasaan para nabi dari sejak masa lampau, tidak pernah ditinggalkan, selalu ada di dalam syariat-syariat mereka. Taib. Dan dikatakan khisalul fitrah, perilaku-perilaku fitrah, karena perilaku-perilaku ini sesuai dengan fitrah yang diletakkan oleh Allah kepada manusia agar mereka dalam kondisi yang sempurna. Taib. Pertama, al-awwal al-istihdad, wa huwa halqul 'anah, mencukur bulu kemaluan. Wa hiya asy-sya'run nabit haula al-farj, yaitu bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Summiya istihdadan, dinamai dengan istihdad, di dalam bahasa Arab disebut dengan istihdad. Listi'malil hadida fi, karena menggunakan sesuatu yang terbuat dari besi padanya, yaitu pisau cukur. Ya, pisau cukur itu dari apa? Nah, makanya dikatakan istihdad, menggunakan besi yang tajam, yaitu pisau cukur. Wahiyal musa, yaitu pisau cukur. Nah, wa fi izalatihi tajmilun wa nadhafah, dan di dalam menghilangkan bulu-bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan itu merupakan tajmil, ya, perbuatan yang membawa kepada keindahan, keelokan, wa nadhafah, dan kebersihan. Fayuziluhu bima syaa min halqin aw ghairi, maka dia boleh menghilangkannya dengan sesuatu yang dia kehendaki, ya, baik berupa halq dengan cara mencukurnya, aw ghairi, atau dengan yang selainnya. Boleh nggak Ustaz mencabutnya? Boleh. Silakan Anda cabut kalau Anda kuat. Nah,
Makanya dikatakan halqul anah karena pada umumnya orang mencukurnya bukan mencabutnya. Ya, nggak ada yang kuat untuk mencabutnya. Baik, maka dikatakan halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Dan sebagian ulama memasukkan di dalam pembahasan ini ya tidak hanya kemaluan depan, juga kemaluan belakang. Maksudnya adalah dubur, al-kubul wa dubur ya, baik kemaluan yang di depan ataupun yang di belakang ya. Maka dibersihkan bulunya. Itu adalah keindahan, keelokan dan juga kebersihan, supaya tidak melekat padanya kotoran-kotoran. Nah, ini yang pertama ya, yang diistilahkan dengan al-istihdad ya, menggunakan besi yang tajam, karena maksudnya adalah mencukur bulu kemaluan. Yang kedua, al-khitan, yaitu bersunat. Wa huwa izalatul jildatil lati tughattil hasyafata hatta tabruza al-hasyafah. Apa yang dimaksud dengan khitan? Yaitu menghilangkan kulit yang menutupi al-hasyafah. Al-hasyafah itu adalah kepala dari zakar ya, yang menutupi kepala zakar. Itu disebut dengan al-hasyafah. Menghilangkan kulit yang menutupi izalatul jilda allati tughattil hasyafah. Al-hasyafah itu adalah kepala zakar. Menghilangkan kulit yang menutupi kepala zakar hatta tabruza al-hasyafah, sehingga kepala zakar itu tampak. Karena kalau tidak dihilangkan, kenapa disunnahkan itu? Bahkan kalau pada pria hukumnya adalah wajib. Kenapa wajib untuk dilakukan? Karena kulit yang menutupi kepala zakar itu bisa membuat tersimpannya kotoran ya. Sehingga kalau dia kencing, itu air kencingnya tidak sepenuhnya bisa dibersihkan. Khawatir ada yang masih tertinggal di kepala zakarnya, dan itu nggak sehat ya. Karena air kencing itu adalah kotoran, najis. Nah, kalau kebawa sholat, bisa sholatnya tidak sah. Nah, wa yakunu zaman as-sighar, dan dilakukan ketika masih kecil. Li'annahu asra'u qur'an, karena kalau dilakukan waktu di masih kecil, ini akan lebih lekas sembuh, lebih cepat sembuh. Waliyansha as-saghiru ala akmalil ahwal, dan agar anak kecil tersebut tumbuh dalam kondisi tubuhnya yang sempurna. Kenapa? Karena sudah disunat. Makanya sebaiknya memang di waktu kecil ya. Bahkan ada yang di waktu bayi ya, cepat sembuh, sehingga dia besar dalam keadaan kondisi yang sempurna, sudah dalam keadaan sunat. Tapi ada juga kebiasaan di kita ini yang sunatnya itu agak gedean, kelas 6 SD baru sunat. Ada yang SMP nggak sunatnya? Kan jadi sulit ya, kalau sudah gede begitu kan sulit sunatnya ya. Anaknya juga sudah jadi malu ya kan, sembuhnya juga lama. Nah, ya sebaiknya segera aja anak yang masih kecil untuk disunat ya. Nah, kamu udah sunat? Alhamdulillah. Baik. Wa minal hikmah fil khitan, dan dari hikmah di dalam melakukan khitan, tathhirudz dzakari minan najasah,
yaitu membersihkan dzakar dari najis al-mutahaqqiqati, yang mutahaqqiqah, yang tersimpan fil qulfah, ya, di balik kulit tersebut. Ini seperti yang tadi kita sebutkan, bahwasanya berkhitan itu membersihkan dzakar dari najis yang tersimpan di balik kulit. Ya, al-qulfah itu kulit yang tadi menutupi kepala dzakar. Wa ghairu dzalik min al-fawaid, dan yang selain itu dari kemanfaatan-kemanfaatan yang lain, termasuk di dalam berhubungan suami istri. Nah, kalau kemaluannya menyimpan kotoran, dia memasukkan kotoran ke dalam kemaluan istri. Nah, padahal kotoran yang sudah keluar harus dibersihkan, Dan bagi wanita, walaupun para ulama khilaf tentang hukumnya, di antara sebagian mengatakan sunnah muakkadah, sebagian mengatakan hukumnya wajib untuk anak wanita juga dikhitan. Terlepas dari itu semua, maka yang selamat adalah mengkhitannya. Kita keluar dari perdebatan tentang hukumnya. Kalau dikhitan selesai. Entah itu hukumnya wajib atau sunnah, yang jelas dikhitan itu akan lebih selamat, akan lebih bersih, ya. Nah, dan akan lebih baik bagi wanita tersebut. Taib. Jadi yang kedua adalah berkhitan. Yang ketiga, ats-tsalits qassus syarib wa ihfa'u, memotong kumis dan memendekkannya. Wa hiyal mubalaghatu fi qassi, yaitu bersungguh-sungguh di dalam memendekkannya, di dalam mencukurnya. Lima fi dzalik min at-tajmil wan nadhafati wa mukhalafati al-kuffar, karena hal itu mengandung at-tajmil, keindahan, keelokan, wan nadhafah, dan juga kebersihan, wa mukhalafati al-kuffar, dan menyelisihi orang-orang kafir. Nah, kumis ini bukan dicukur, ya. Sebagian orang dicukur sampai habis hilang kumisnya semua. Yang dimaksud adalah ihfa'u, ya kan, hadisnya tadi yang kita baca di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ya, aufus syawarib wa'ful luha, yaitu memendekkannya, membuatnya sangat pendek. Itu maksudnya al-mubalaghah fi qassi, itu mencukurnya dengan lebih pendek. Itu al-mubalaghah fi qassi. Nah, jadi tidak membiarkannya lebat, dicukur dengan sangat pendek. Nah, itu disebut dengan ihfa'us syarib, tidak membiarkannya lebat, panjang sampai menutupi, bahkan ada yang seperti saringan kopi, ya, menutupi ujung bibirnya. Ada juga yang meluntir kayak apa, company, ya. Nah, Allahul musta'an. Dan di kalangan masyarakat umum justru kebalikan. Kumis yang seharusnya dicukur pendek malah dibiarkan panjang, ya. Jenggot yang seharusnya dibiarkan panjang malah dicukur habis.
Jadi penampilannya justru bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata beliau, waqad waradatil ahadits fil haddi ala qassihi wa ihfa'ihi, dan telah datang hadis-hadis yang menganjurkan untuk mencukurnya dan memendekkannya, wa i'fa'il lihyah, dan membiarkan jenggot, wa irsaliha wa ikramiha, dan membiarkannya tumbuh dan memuliakannya, lima fi baqa'il lihyati minal jamal wa madharir rujulah, karena di dalam membiarkan jenggot terdapat keindahan dan penampilan yang jantan. Madhar ar-rujulah yaitu penampilan yang jantan, maco. Laki-laki kalau nggak ada jenggotnya kayak bencong, iya kan? Udahlah, nggak ada jenggotnya meliuk-liuk lagi, ya kan? Nggak cocok gitu. Tapi laki ada jenggotnya, jantan, maco. Nah, ini penampilan yang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih membuat memelihara jenggot dan memendekkan kumis adalah sesuatu yang sangat ditekankan karena menyelisihi orang-orang kafir. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khaliful yahud, ya, atau dalam sebagian riwayatnya khalifu ahlal kitab, selisihilah orang-orang Yahudi atau selisihilah ahlil kitab. Ufulluha wahfush syawari, biarkan jenggot kalian dan pendekkan kumis kalian. Nah, maka oleh karena itu kita juga dengan memendekkan kumis dan memanjangkan jenggot dengan tujuan untuk mukhalafah al-kuffar, menyelisih orang-orang kafir. Taib. Wa qad akasa katsirun minan nasil amr. Kata beliau, kebanyakan manusia telah membalikkan permasalahan ini. Fasaru yuwaffiruna syawaribahum, sehingga mereka melebatkan kumis-kumis mereka. Wa yahliquna lihahum, dan mereka mencukur jenggot-jenggot mereka. Nah, au yaqussunaha au yuhasirunaha fi nitaqin dayyiq, atau mereka memotongnya atau membuatnya terbatas pada nitaqin dayyiq, pada posisi yang sedikit. Ada orang yang tidak mencukurnya habis tapi membuatnya pendek banget, ya kan? Cuman berapa mili, hanya sekedar untuk hiasan. Nah, seperti baru tumbuh. Padahal kalau dia biarkan jenggotnya panjang, tapi dibuatnya, dicukurnya sehingga jenggotnya hanya tinggal sedikit seperti baru tumbuh. Nah, ini juga tidak tepat dengan sunnah Rasulullah SAW. Memang ada khilaf di kalangan para ulama untuk apakah membiarkannya tetap tumbuh atau mencukurnya setelah jenggot itu melebihi satu genggaman. Nah, sebagian ulama dari kalangan Al-Hanabilah, bahkan dari pendapat Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, dan sekarang ini seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, mengatakan bahwa yang sunnah adalah mengambilnya setelah satu genggaman, ya, mencukurnya setelah jenggot itu satu genggaman. Tapi para ulama yang lain, dan dikuatkan di masa ini oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang selainnya, untuk membiarkannya tetap tumbuh. Ulama yang mengatakan
dicukur setelah satu genggaman, mengambil asar dari Ibn Umar yang melakukannya dan tanpa pengingkaran dari sahabat-sahabat yang lain, sehingga menganggapnya ini adalah amalan salaf. Tapi yang mengatakan dibiarkan tumbuh panjang dan tidak dicukur atau tidak dipotong sama sekali, mengatakan itulah yang sesuai dengan lafaz sunnah Rasulullah SAW. Karena Nabi mengatakan biarkan jenggot kalian, berarti tidak dicukur, tidak dipotong sama sekali. Menurut sebagian ulama. Ya. Adapun perbuatan Ibnu Umar itu adalah ijtihad dari beliau. Ala kulli hal, ya. Yang salah adalah ketika seorang mencukur habis jenggotnya atau memotongnya sebelum satu genggaman. Baik. Kemudian im'anan fil mukhalafati lil hadi nabawi, dalam rangka menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqlidan li a'da'illahi wa rasuli, dan bertaklid, mengekor kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Biasanya yang penampilannya seperti itu, yang mencukur jenggotnya habis, atau yang mencukurnya dan menyisakannya hanya sedikit seperti baru tumbuh, itu adalah orang-orang kafir. Ya, bukan penampilan kaum muslimin, tapi itu penampilan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Wa nuzulan an simatir rujulati wasyahama ila simatin nisa wassafala, ya. Dan turun kepada wa nuzulan an simatir rujulah, yaitu dan mundur dari sifat-sifat kejantanan, dan syahama itu apa ya? Ya semacam macu gitu. Hah? Bukan. Syahama itu orang yang teguh. Apa dia? Ya macu, istilah gampangnya macu gitu. Ya. Ila simatin nisa, kepada karakter wanita dan orang-orang yang rendah. Ya. Karena yang tidak punya jenggot itu adalah perempuan. Ya. Dan juga orang-orang rendah, biasanya para pelaku maksiat, artis-artis, ya, tokoh-tokoh kufar. Adapun tokoh-tokoh kaum muslimin, dari sejak masa lampau mereka memelihara jenggot. Nah, kalau ada tokoh kaum muslimin yang mencukur jenggotnya habis, yaitu karena kejahilannya. Nah, tapi kan tokoh Ustadz yang bodoh yang menokohkan dia. Hatta sadaqa alaihim qaul syair, sehingga benarlah pada mereka ucapan seorang syair, yuqdha 'ala al-mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasani. Yuqdha 'ala al-mar' fi ayyami mihnatihi, dihabisi seseorang pada hari-hari musibahnya, pada hari-hari ujiannya, hatta yara hasanan ma laysa bil hasan, sehingga dia melihat sesuatu menjadi baik padahal sesuatu itu tidak baik. Ya. Orang yang diberi ujian, cobaan oleh Allah pada akal dan pikirannya, ya, sehingga otaknya rusak, melihat sesuatu yang baik padahal tidak baik, ya. Melihat sesuatu yang tidak baik menjadi baik, sesuatu yang baik menjadi tidak baik, ya, kebalik-balik, karena memang otaknya sudah rusak. Itu yang dimaksudkan oleh syair ini. Wa qaulul akhar, dan benar pula pada mereka ucapan syair yang lain, wala ajabun anna an-nisaa tarajjalat walakinna ta'dithar rijali ajibun. Ya.
Bukan yang mencengangkan, bukan yang mengherankan bahwa para perempuan tarojah berpenampilan kelaki-lakian. Ini tidak terlalu mengherankan, karena laki-laki itu lebih menarik gitu ya, dari sisi ya kekuatannya, keteguhannya. Ya, dia bisa melindungi, dia bisa berbuat dan sebagainya. Sehingga tidak mengherankan kalau mungkin ada perempuan yang ingin seperti laki-laki, karena kan laki-laki lebih dominan ya, lebih kelihatannya kuat gitu, perkasa. Walakinna ta'ditsar rijali ajibun. Namun yang aneh itu, yang mencengangkan itu adalah laki-laki yang berperilaku perempuan, bencong, banci. Ya. Dan sekarang ini ada orang yang badannya semua otot, tapi ketika bicara ternyata melintir. Ya. Ngambil tisu. Allahul musta'an, padahal badannya otot semua. Tapi isinya bubur. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fiik. Jadi ini yang ketiga, yaitu memelihara jenggot. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Masih panjang sisanya. Kita sudahi dulu. Billahi taufik. Ada yang mau bertanya? Nah, terkait memendekkan itu, kalau dihabisi, karena kan alat cukur sekarang itu yang bentuknya T itu kan lebih mudah untuk menghabisi daripada menyisakan sedikit atau memendekkan gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, makanya kalau kumis pakai ini, kayak gunting. Jangan pakai pisau cukur, nanti habis. Ya, makanya kalau yang pakai pisau cukur itu hilang semuanya. Mau pakai, kan ada gunting yang kecil ya. Kerat dengan gunting yang kecil langsung. Mungkin itu aja dulu ya, karena saya sudah ada jadwal dan ditunggu. Saya sudah dulu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.